Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share ya kegiatan aku kali ini. Aku mau bikin bumbu dasar. Aku mau bikin bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning, karena untuk bumbu dasar kuning aku udah bener-bener nggak ada stok ya. Untuk yang pertama-tama ini aku mau menghaluskan ketumbar. Untuk ketumbarnya ini udah aku sangrai ya. Terus untuk ketumbarnya ini mau aku chopper dulu ya, sengaja aku sendiriin biar lebih halus, karena kadang kalau disatuin itu ntar ketumbarnya ada yang masih utuh. Setelah ketumbarnya itu halus, ini aku mau masukkan bumbu lainnya, itu ada lengkuas, serai, jahe, itu semuanya aku potong-potong ya, dan aku masukkan juga untuk kemiri. Semuanya itu udah aku sangrai, dan yang enggak aku sangrai itu hanya bawang merah dan bawang putih. Terus ini aku nyopernya pakai minyak goreng ya, biar hasilnya itu lebih lembut. Terus ini mau langsung aku chopper. Ini aku nyopernya 2 kali sebab aku pakai chopper yang kecil ya, kalau sekali nggak muat, jadi ini aku bikin 2 kali chopperan. Terus untuk kunyitnya itu aku sengaja pakai kunyit bubuk ya, sebab kalau pakai kunyit yang utuhan takutnya di choppernya itu warna kuningnya itu menempel dan gak hilang. Sebab dulu aku pernah bikin bumbu dasar kuning pakai kunyit biang, ternyata untuk warna kuningnya itu menempel di choppernya, itu susah banget dibuangnya. Aku bersihin berkali-kali terus bisa aku bersihin, tapi untuk choppernya itu agak baret-baret sedikit, karena chopperku itu kan bahannya dari plastik ya, bukan yang dari kaca. Jadi kalau ada noda yang menempel itu susah untuk ngebersihinnya. Kembali ke video, untuk bumbunya ini udah aku chopper semua ya, itu tadi aku jadiin 2 kali chopperan. Terus ini aku masukkan untuk kunyit bubuknya. Untuk kunyit bubuk ini aku pakai 3 bungkus aja, itu menurutku udah cukup. Warnanya udah lumayan cantik, tapi kalau teman-teman pengen warnanya lebih kuning itu bisa ditambahin untuk kunyit bubuknya. Ini udah aku aduk-aduk, ternyata kayaknya kurang ya untuk minyaknya, jadi ini aku tambahin lagi sedikit untuk minyak gorengnya. Terus ini aku masak lagi dan aku kasih garam. Itu untuk garamnya sesuai selera ya. Untuk garamnya ini aku kasih nggak terlalu banyak, dan aku kasih penyedap juga. Itu aku kasihnya penyedap rasa sapi ya, karena aku punyanya penyedap rasa sapi. Kalau mau dikasih micin atau kaldu jamur juga boleh. Kalau mau bikin bumbu dasar dalam porsi yang banyak, mau itu bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, atau bumbu dasar cabai, itu sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang dan tanak ya, biar hasilnya itu lebih awet. Bisa disimpan di freezer itu 2-3 bulan. Terus kalau disimpan di kulkas bagian bawah itu bisa awet nyampe 1 bulanan lebih. Dan ini untuk bumbu dasar kuningnya itu udah matang ya. Terus udah aku taruh ke wadah, ntar nunggu dingin dulu baru ditaruh di kulkas. Ntar yang satunya aku taruh di freezer, dan satunya aku taruh di kulkas bagian bawah buat sehari-hari. Terus ini aku juga mau bikin bumbu dasar merah. Itu aku pakai cabai merah keriting dan pakai cabai rawit hijau. Itu aku campur semuanya ya, karena itu stok udah lumayan lama daripada busuk, jadi ini mau langsung aku chopper aja. Untuk nyopernya tadi aku kasih minyak goreng ya, biar hasilnya itu lebih halus dan mengurangi bau langu. Sebab kalau pakai air menurutku itu ntar bau langunya itu lebih kuat. Terus untuk memasaknya kalau pakai air itu juga lumayan lama ya, masak hingga benar-benar airnya menyusut, ntar baru dikasih minyak goreng. Tapi kalau di choppernya itu langsung pakai minyak goreng, proses memasaknya itu enggak terlalu lama. Untuk proses bikin bumbu dasar cabai sama ya tadi, kayak bikin bumbu dasar kuning, itu masaknya hingga benar-benar matang dan tanak. Terus untuk bumbunya ini aku kasih penyedap aja, nggak aku kasih garam. Sebab untuk bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih itu udah aku kasih garam, takutnya ntar kalau bumbu dasar cabai aku kasih garam hasilnya malah kalau masak ntar keasinan. Jadi untuk bumbu dasar cabai aku kasih penyedap aja, nggak dikasih penyedap juga nggak apa-apa ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini untuk bumbu dasar cabainya aku dapat 1 wadah. Untuk bumbu dasar kuningnya itu aku dapat 2 wadah, alhamdulillah ya. Untuk bumbu dasar kuning, bumbu dasar cabai, terus bumbu dasar putih juga aku masih ada stok di freezer, juga masih ada, jadi aman.
Jadi kalau mau masak itu nggak perlu repot-repot lagi ya, tinggal ambil dari kulkas terus kita tinggal gongsreng aja. Selanjutnya ini aku habis belanja, itu aku COD ya, aku beli telur 1 kilo, terus aku beli sayap patah itu 1 kilo, dan aku juga beli ati ampela 5 pasang. Untuk telurnya itu 1 kilo tadi 27.000, terus untuk sayap patah 1 kilo harganya 30.000. Selanjutnya aku beli ati ampela itu 5 pasang, lumayan gede-gede tuh, harganya cuma 14.000. Terus untuk ayamnya ini mau aku cuci dulu, aku sengaja belinya sayap patah ya, itu yang lebih murah, itu harganya sekilo cuma 30.000. kalau sayap utuh itu harganya sekilo 38.000, lumayan ya, selisih 8.000. kalau menurutku sama aja, hanya sayapnya itu patah. Dan untuk ati ampela juga ini lumayan gede-gede, terus untuk kotorannya itu juga udah dibuang ya, jadi enak, kita tinggal nyuci aja, nggak perlu repot-repot. Terus untuk ati ampelanya ini sengaja aku taruh di panci, sebab ntar mau langsung aku ungkep aja. Kalau nyimpen ati ampela mentah kayak gini takutnya cepat rusak ya, jadi aku kalau menyimpan ati ampela itu aku ungkep dulu baru aku simpan di kulkas. Terus untuk telur ini juga aku cuci ya, sebab mau aku simpan di kulkas. Aku jarang sekali nyimpan telur di suhu ruang, sebab di tempatku itu lumayan panas. Kalau nyimpen telur itu di suhu ruang takutnya cepat busuk, jadi untuk telur itu selalu aku simpan di kulkas. Dan untuk ati ampelanya ini juga aku kasih bumbu, yaitu ada bumbu dasar kuning, terus aku kasih daun salam, daun jeruk, dan ini aku kasih garam karena menurutku kurang asin ya. Terus aku kasih penyedap lagi, dan aku kasih lada bubuk biar rasanya itu lebih enak. Setelah semua bumbunya masuk, ini aku aduk-aduk hingga semuanya itu tercampur merata ya, dan ntar aku kasih air sedikit, dan ini mau langsung aku ungkep ya. Ini aku tutup biar kematangannya itu merata. Selanjutnya ini aku mau marinasi untuk sayap patahnya ya, itu untuk bumbunya aku pakai bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, terus ada garam, penyedap. Kalau ada lada bubuk bisa ditambahin ya, karena aku nggak ada stok jadi nggak aku kasih lada bubuk. Dan ini aku kasih saus tiram dan kecap manis itu biar rasanya lebih enak. Terus ini aku aduk-aduk hingga bumbunya itu benar-benar tercampur merata ya. Kalau langsung mau dimasak itu bisa dimarinasi setengah sampai 1 jaman ya, tapi kalau untuk 1-2 hari itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Dan kalau mau buat stok 1 mingguan lebih itu bisa disimpannya di freezer, tapi karena ini mungkin besok mau aku masak jadi aku taruhnya di kulkas bagian bawah aja. Terus untuk telur itu masih ada sisa 1, tadi untuk yang dicuci udah lumayan kering ya, jadi ini langsung mau aku taruh di kulkas aja. Terus untuk telur itu aku selalu nyetok ya, sebab kalau suami masuk pagi itu biasanya selalu sarapannya pakai telur ceplok atau telur dadar, itu udah cukup. Terus untuk ati ampelanya ini juga udah mateng ya, terus ntar nunggu dingin baru aku goreng. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum.